Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, seperti yang kita tahu, pesta demokrasi semakin dekat. KPU Jember sebagai penyelenggara telah melakukan berbagai macam persiapan demi mensukseskan pemilihan umum. Namun bagaimana perkembangan persiapan pelaksanaan pemilihan umum pada pesta demokrasi ini? Kali ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU Jember, Bapak Ahmad Anies SE. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Prima, apa kabar? Alhamdulillah juga baik, sama seperti Pak Anies. Bapak, ini terkait pemilihan umum ini, bagaimana sejauh ini persiapannya? Ya, seperti pemilu-pemilu sebelumnya ya, KPU dalam melaksanakan persiapan-persiapan tentu mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ada ya. Kita tahu bahwa tahapan daripada pemilihan umum itu sudah ditentukan dalam PKPU ya. PKPU itu hari ini menjadi sebuah lembaran negara yang dirumuskan oleh KPU berdasarkan persetujuan DPR. Tentu saja dalam hal ini KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota itu tinggal melaksanakan tahapan-tahapan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun sejauh ini Bapak, apa saja yang membedakan antara pemilu sebelumnya sama pemilu yang saat ini ataupun yang akan datang? Ya, jadi pemilu 2019 ini memang bisa dibilang sedikit berbeda ya. Tapi kalau kita mau sebut sangat berbeda juga menjadi relevan gitu ya. Kenapa? Karena pada pemilu-pemilu sebelumnya ya, antara pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden itu dilaksanakan tidak bersamaan. Artinya bahwa pemilu 2014 sebut saja ya, itu dilaksanakan 4 bulan ya, kurang lebih ya, sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. Hari ini pemilunya serentak. Jadi antara pemilihan presiden dengan pemilihan umum itu dilaksanakan dalam waktu yang sama. Baik. Kemudian apakah perbedaan tersebut menimbulkan kendala Pak bagi pihak penyelenggara? Ya, jadi kalau kita mau menganggap itu sebagai sebuah kendala ya bisa jadi itu kendala ya. Tapi sebagai penyelenggara tentu kita tidak pernah melihat itu sebagai sebuah kendala ya, bahwa ada yang berbeda ya. Perbedaan-perbedaan itu tentunya ya mungkin butuh penyesuaian di sana sini sehingga kita harus mengantisipasi. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu kemudian membuat persiapan kita dalam melaksanakan proses pemilihan itu kualitasnya tidak lebih baik daripada pemilihan sebelumnya ya. Sebut saja kalau kita bicara ketersediaan surat suara ya. Pemilu sebelumnya hanya ada 4 surat suara di TPS ya. Pemilu yang akan datang itu ada 5 surat suara yang harus dicoblos oleh masyarakat. Tentu ini kan membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kemudian dari sisi teknis ya, itu dengan jumlah partai politik yang relatif besar ya, anggap saja 16 itu partai politiknya ya. Dalam proses penghitungan itu kan juga butuh waktu yang lebih lama, rekapnya juga butuh waktu yang lebih lama. Berbicara mengenai antisipasi tadi nih yang disebutkan sama Pak Anies. Nah, itu antisipasinya seperti apa, Pak? Ya, jadi kita mengantisipasi ya, jangan sampai kemudian perbedaan pemilu sebelumnya dengan pemilu yang akan datang itu membuat penyelenggara kita di bawah tidak siap. Karenanya kita melakukan persiapan-persiapan yang lebih serius ya, dengan melakukan bimbingan-bimbingan teknis kepada penyelenggara kita di tingkat bawah, mulai PPK sampai dengan PPS ya, bagaimana teknis pelaksanaan daripada proses pemungutan suara itu ya, termasuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa mempersiapkan diri. Jadi tidak sekedar penyelenggara pemilu yang mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, tapi masyarakat juga menyiapkan diri sehingga harapan kita
ke depan pemilu berjalan lancar sebagaimana pemilu sebelumnya. Sosialisasi berarti ya Pak ya. Kalau kita berbicara mengenai tahap-tahap yang ada dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini Pak, saat ini kan sudah memasuki tahapan kampanye ya Pak ya. Nah, apa sih Pak urgensi pada masa kampanye ini Pak? Ya, jadi kampanye itu kan sebuah kontestasi ya, perebutan elektoral ya. Kalau kita jabarkan kira-kira bagaimana peserta pemilu, baik itu partai politik maupun calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik, itu memperkenalkan dirinya, ya, kemudian menyampaikan visi misinya, ya, mengajak kepada masyarakat untuk memilih, ya, partai politik tertentu atau caleg tertentu. Ya. Urgensi daripada pemilu itu adalah bagaimana bagaimana peserta pemilu meyakinkan masyarakat untuk hadir ke TPS menggunakan haknya, ya, menggunakan hak pilihnya, menggunakan kedaulatannya pada hari itu, ya, tentu dengan harapan yang dipilih adalah peserta pemilu yang melakukan kampanye itu tadi. Ya, itu yang saya sebut sebagai sebuah kontestasi perebutan elektoral. Pak, pada masa kampanye ini Pak, perbandingannya pada pemilihan umum sebelumnya apa Pak? Ya, jadi hari ini kampanye itu diatur lebih detail, ya, oleh penyelenggara, ya. Oleh penyelenggara itu tentu, ya, secara teknis saja. Tapi yang betul-betul mengatur pelaksanaan daripada kampanye itu adalah peraturan perundang-undangan, ya. Kenapa kampanye itu harus diatur, ya? Kampanye itu kan sebuah proses kontestasi yang saya sebut tadi itu, ya, yang melibatkan banyak orang, ya, melibatkan banyak kelompok, ya. Maka karena itu melibatkan banyak kelompok dan banyak orang, tentu kan harus ada pengaturan-pengaturan. Kalau itu tidak diatur, tentu itu akan menimbulkan persoalan-persoalan, ya, yang membuat penyelenggaraan pemilihan umum sebagai identitas dari sebuah proses demokrasi itu akan kehilangan maknanya, ya. Jadi jangan sampai kemudian karena proses kontestasi yang dilepas sedemikian rupa tanpa adanya pengaturan, kemudian terjadi sebuah pertempuran yang barbar. Pertempuran yang barbar. Kemudian Pak, peran KPU sendiri dalam mengawal masa kampanye ini bagaimana sejauh ini? Ya, yang membedakan pemilu 2014 dengan pemilu hari ini, ya, diantaranya adalah penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, ya, itu juga diberi beban tanggung jawab untuk menyediakan alat peraga kampanye, ya. Jadi di samping dana kampanye yang juga dibatasi, ya, alat peraga kampanye hari ini juga dibatasi. Nah, pembatasan-pembatasan itu, ya, dengan semangat, ya untuk menjaga ketertiban umum, untuk menjaga persaingan yang lebih fair, begitu, ya, menciptakan iklim persaingan yang lebih fair dan seterusnya. Nah, dalam konteks pembatasan itu, ya, KPU juga menyediakan alat peraga kampanye sebagai bentuk fasilitasi bagi peserta pemilu, ya. Jadi ada sejumlah alat peraga kampanye yang nantinya itu akan disediakan oleh KPU. Di samping juga alat peraga kampanye yang disediakan sendiri oleh peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Kemudian dalam masa kampanye ini Pak, sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat sendiri? Ya, KPU, ya, dalam konteks ini tentu tidak bisa menilai, ya, respon masyarakat. Karena respon masyarakat itu bisanya kita ukur setelah pemilu. Ya, setelah pemilu selesai baru kita bisa ukur seberapa jauh, ya, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Nah, itulah respon daripada masyarakat terhadap kegiatan ini, dan itu yang sah bisa diukur oleh KPU. Di luar itu tentu kita tidak pada kapasitasnya itu. Baik, Bapak. Kalau kita berbicara mengenai partisipasi masyarakat ini, mengapa sih Pak partisipasi masyarakat cenderung menurun dari pemilu sebelumnya dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya itu Pak? Ya, jadi kita memang melihat tren, ya, penurunan tingkat partisipasi masyarakat itu tidak hanya pada 2 periode pemilu terakhir, ya, tapi sejak awal reformasi sampai dengan hari ini, ya, itu tingkat partisipasi masyarakat memang terus menurun, ya.
Kalau kita perhatikan penurunannya itu disebabkan oleh apa ya? Tentu kita tidak bisa melihatnya secara ini ya, secara parsial ya, maka harus dilihat secara komprehensif ya. Kenapa? Karena sampai hari ini saya tidak pernah menjumpai ada riset yang membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu berhubungan ya positif ya dengan apa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ya. Jadi segencar apapun ya, semasif apapun sosialisasi yang dilakukan oleh KPU itu tidak serta-merta bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ya. Kita tahu bahwa pemilu itu kan bukan sebuah apa namanya peristiwa yang terjadi secara independen tuh ya. Tapi dia terkait dengan peristiwa-peristiwa yang lain ya. Nah, sebut saja ya, pemilu itu kan proses pemilihan ya. Setelah proses pemilihan kan ada proses keterpilihan. Setelah proses keterpilihan ada proses pengelolaan kekuasaan ya. Nah, 3 peristiwa tadi itu merupakan sebuah mata rantai yang tidak bisa terputusnya ya. Dia tersambung. Jadi kalau kemudian proses pemilihan yang fair ya, proses pemilihan yang sehat demokrasinya itu, kemudian proses keterpilihan yang juga akuntabel ya, kemudian dilanjutkan dengan proses pengelolaan kekuasaan yang bisa mengakomodir aspirasi masyarakat dalam proses pemilihan itu, tentu akan memberikan harapan bagi masyarakat pada pemilu berikutnya. Nah, harapan itulah ya yang membuat kemudian tingkat partisipasi masyarakat itu meningkat. Nah, itu bisa kita pelajari ya dari peristiwa-peristiwa pemilihan umum yang ada di negara-negara lain tuh. Ya, di mana masyarakat memiliki harapan yang begitu besar ya terhadap sebuah proses pemilihan itu, maka tingkat partisipasinya pasti akan tinggi. Maka tahap ketiga tadi ya, pengelolaan kekuasaan itu menjadi sangat penting untuk menjawab apa dan mengakomodasi aspirasi daripada masyarakat. Kemudian diperkirakan berapa Pak prosentasenya dari pemilu ke pemilu? Kita selalu pasang target dari pemilu ke pemilu itu, kita selalu pasang target untuk apa namanya tingkat partisipasi masyarakat ya. Tentu target yang kita buat itu kan bukan target kosong ya, tidak sekedar isapan jempol. Upaya-upaya itu terus kita lakukan ya. Namun demikian kan kita juga tidak bisa menghindari kenyataan ya, fakta bahwa pemilu itu tingkat partisipasinya terus menurun. Sebut saja hari ini ya, hari ini akrab sekali di telinga kita bahwa pemilu kita akan kedatangan tamu besar ya, yang namanya pemilih milenial ya, yang persentasenya tidak kurang dari 40% ya dalam pemilu yang akan datang ini. Bahkan ada yang mengatakan 60%. Nah, apakah kemudian pemilih milenial itu ya memiliki semangat untuk hadir ya dalam pesta demokrasi yang akan datang, menyuarakan aspirasinya, menyampaikan, memberikan hak pilihnya dan seterusnya itu ya. Apakah milenial kita itu sama dengan milenial dalam perspektif demokrasi yang ada di Eropa? Itu kan persoalan juga. Nah, ketika kita lihat persoalan pendidikan ya, usia bisa muda, tapi kalau kemudian pendidikannya ya itu tidak seperti yang dipetakan dalam demografi Eropa ya, tentu itu belum tentu ya apa namanya konstruksi milenialnya sama itu. Nah, karena berbeda tentu perlakuannya juga berbeda. Maka kita di Kabupaten Jember itu ya coba menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang menjadi calon pemilih pada pemilu yang akan datang ya. Mulai dari pemilih pemula, kemudian pemilih dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian ada juga pemilih difabel. Semua coba kita sentuh ya dengan metode yang berbeda-beda sesuai dengan preferensi masing-masing pemilih itu. Nah, upaya itu terus-menerus kita lakukan ya dengan harapan tingkat partisipasi itu meningkat. Tapi lagi-lagi berpulang, kita berharap bahwa upaya kita ini ya juga diikuti oleh upaya pihak-pihak lain yang memiliki hubungan langsung terhadap
kepercayaan masyarakat, ya, harapan masyarakat untuk menyampaikan hak pilihnya pada pemilu yang akan datang. Kenapa? Karena pemilu itu, ya, kita tahu bukan sekedar rutinitas demokrasi yang biasa-biasa saja, tidak ada maknanya. Tapi urgensi daripada pemilu itu sebetulnya kan kumpulan daripada harapan, ya, kumpulan daripada keinginan, kumpulan daripada cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi orang yang datang ke TPS itu sebetulnya dia sedang menyampaikan harapannya itu, dia sedang menyampaikan cita-citanya itu, ya. Dan itu sebuah cita-cita kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Bapak, saya mau tanya nih, dengan adanya pemilih milenial, nah tanggapannya dari Bapak Anies sendiri ini bagaimana menanggapinya? Ya, kalau kita menyebut milenial itu dengan kriteria tertentu, ya, ada yang mengatakan milenial itu usia 20 sampai dengan usia 40, ya. Kalau itu menjadi ukurannya, ya saya juga masuk pemilih milenial ini, ya. Nah, kita tahu pada rentan usia itu, ya, interval usia itu kan tidak homogen, ya. Tidak semua usia 20 sampai dengan usia 40 itu memiliki strata pendidikan yang sama. Ya. Kemudian dengan strata pendidikan yang sama pun tidak otomatis memiliki kualitas yang sama juga, ya. Kenapa? Karena pendidikan itu kan terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah. Dia juga ada di keluarga, dia ada di lingkungan rumah, ya. Maka kualitas orang itu akan sangat bergantung kepada kombinasi dari 3 lingkungan pendidikan tadi. Nah, dengan kualitas yang berbeda-beda itu, ya, tentu mereka memiliki perilaku politik yang juga berbeda. Apalagi perilaku politik para pemilih hari ini itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas kampanye daripada peserta pemilu, juga dipengaruhi oleh pemberitaan media, baik itu media massa maupun media sosial, ya. Padahal kita tahu hari ini keresahan masyarakat, ya, termasuk keresahan kaum elit kita, ya, terkait dengan pemberitaan media sosial yang sedemikian liar sehingga marak, ya, istilah hoax di tengah-tengah kita itu kan bisa mempengaruhi, ya, preferensi daripada pemilih dan juga bisa mengalami semacam disorientasi terhadap pemilih itu. Nah, itu bergantung kepada seberapa tajam sensor pemilih untuk mengetahui kualitas daripada pemberitaan yang akan dia konsumsi itu. Bapak, tadi Pak Anies menyebutkan bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan kepada masyarakat, baik itu di daerah-daerah terpencil, ya Pak. Kemudian kendala dalam pelaksanaan pemilu di daerah terpencil itu bagaimana, Pak? Ya, jadi sampai dengan hari ini, ya, mulai sejak reformasi sampai dengan hari ini, itu geografi kita di Kabupaten Jember ini relatif tidak berubah, ya. Bahwa tingkat isolasinya tinggi, kita mengakui itu. Tapi karena geografinya tidak berubah dari pemilu ke pemilu, ya, peta TPS kita relatif sama. Sehingga kalau pemilu sebelumnya itu kita bisa laksanakan dengan baik, tidak ada persoalan yang mengganggu pemilu, ya, untuk hal-hal daerah-daerah yang tingkat isolasinya tinggi, maka ke depan kita optimis juga tidak akan ada persoalan serius yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilu. Optimis ya, Pak. Kemudian untuk menekan angka golput nih, Pak, gimana? Ya, untuk menekan angka golput, ya, itu bukan sekedar seperti yang saya singgung tadi, ya, itu bukan sekedar tugas daripada penyelenggara pemilu, tapi tugas dari semua pihak, ya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemilu, ya, adalah momentum di mana masyarakat itu menggunakan kedaulatannya untuk melakukan evaluasi, ya, terhadap proses pengelolaan kekuasaan sebelumnya, dengan harapan bahwa hasil pemilu akan menghadirkan sebuah pengelolaan kekuasaan yang lebih baik dan bisa
menjamin ya kehidupan masyarakat ke depan itu lebih sejahtera ya. Maka mau tidak mau ya KPU sebagai penyelenggara pemilu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, membangun dan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya daripada pemilihan umum. Peserta pemilu juga begitu ya, menyampaikan kepada masyarakat ya dengan cara kampanye yang positif, kampanye yang baik, tidak saling berkonflik, sehingga masyarakat disajikan dengan sebuah kontestasi yang sejuk, kontestasi yang membuat masyarakat bersimpati ya, yang ujung-ujungnya nanti mereka tertarik untuk datang ke TPS menyampaikan hak pilihnya itu. Ya. Bapak, sejauh ini bagaimana persiapan KPU sendiri tentang logistik pemilu? Ya, untuk logistik pemilu, tahapan kita sampai hari ini ya sedang menyiapkan perangkatnya untuk menginventarisasi ya kebutuhan-kebutuhan sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan KPU maupun edaran-edaran KPU. Kemudian dari situ kita segera menindaklanjuti dengan membentuk tim penyedia daripada logistik itu, dan kita optimis ya dalam waktu yang sudah ditentukan seluruh logistik pemilu itu akan tersedia. Baik, Bapak, dari Bapak Anies sendiri nih, harapannya terkait pemilu saat ini dan pemilu yang akan datang bagaimana? Ya, hari ini kita tahap kampanye, tidak ada pemilu ya. Nah, untuk pemilu yang akan datang, tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu berharap bahwa masyarakat memiliki kesadaran tinggi, ya, memiliki antusias yang tinggi untuk melaksanakan, untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga pemilu kita itu ya kualitasnya menjadi lebih baik dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dan akan menghasilkan pemimpin dengan legitimasi yang lebih kuat. Pemimpin dengan legitimasi yang lebih kuat, tentu negara kita juga akan lebih kuat. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai ketua KPU sendiri kepada masyarakat ataupun calon. Baik, terima kasih Mbak Prima. Saya selaku Ketua KPU Kabupaten Jember berpesan kepada seluruh masyarakat Jember untuk mengawal proses demokrasi ini tahapan demi tahapan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, karena pemilu ini bukan hanya hajatan KPU selaku penyelenggara, bukan juga hajatan partai politik selaku peserta pemilu, tapi ini juga hajatan seluruh masyarakat ya, khususnya masyarakat Kabupaten Jember. Maka untuk masyarakat Kabupaten Jember yang masih belum terdaftar sebagai daftar pemilih dalam pemilu 2019 yang akan datang, bisa datang ke PPS terdekat, bisa datang juga ke KPU untuk kita tidak lanjuti masuk sebagai daftar pemilih pada pemilu yang akan datang. Kemudian yang kedua, saya berpesan kepada seluruh masyarakat juga untuk hadir penuh semangat ya pada TPS terdekat sesuai dengan surat pemberitahuan di mana masyarakat itu harus memilih, karena dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian tentu akan menentukan nasib kita semua 5 tahun ke depan ya. Ya, dan yang terakhir tidak lupa saya sampaikan pesan kepada peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, dalam tahap kampanye ini untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, pendidikan politik yang berkualitas, sehingga masyarakat bisa menerima informasi yang sebenarnya ya tentang profil daripada masing-masing partai politik, caleg, platform daripada partai politik, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya secara rasional ya, dengan penuh kebebasan tanpa ada intervensi daripada informasi yang tidak baik ya, informasi yang tidak benar. Karena itu saya selaku Ketua KPU Kabupaten Jember menghimbau, meminta kepada seluruh peserta pemilu untuk menciptakan suasana yang damai, suasana yang sejuk dalam proses kampanye ini ya,
rebut hati masyarakat dengan cara yang bermartabat. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua KPU Jember, Bapak Ahmad Anis SE. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini. Sebagai warga Indonesia yang baik, gunakan hak pilih Anda dan baik dan benar. Saya Prima Ervantari bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Prima.